Selamat datang kembali di pembahasan kita. Nah, kali ini kita bakal fokus banget nih ke bab 43 dari materi negosiasi Anda. Ini dari Secrets of Power Negotiating ya. Topiknya spesifik soal ultimatum. Ini kan bagian yang, wah bisa dibilang seni, tapi juga bahaya gitu ya, pakai ultimatum. Bab ini menarik banget sih. Karena ultimatum itu rasanya kayak langkah pamungkas gitu. Paling berisiko lah. Jadi, ya udah, misi kita sekarang bedah tuntas kapan ini bisa efektif dan apa aja sih jebakan utamanya menurut sumber ini. Oke, mari kita bedah bab 43 ini. Jadi, apa sih sebenarnya ultimatum itu kalau dalam konteks negosiasi ini? Sumber Anda ini kan menggambarkannya sebagai, ya kayak titik tekanan terakhir gitu ya. Pernyataan ambil atau tinggalkan, kadang tersirat, kadang blak-blakan. Tujuannya jelas, buat maksa ada keputusan. Sekarang. Tapi, apa sih yang bikin ultimatum itu benar-benar punya gigi gitu? Nah, ini dia nih, inti krusial banget dari bab 43. Kekuatan ultimatum itu, ternyata bukan di kata-katanya loh, tapi justru di kesiapan Anda yang, ya mutlak gitu buat melaksanakan konsekuensinya. Ini sama sekali bukan gertak sambal, ya. Sumber ini nekenin banget. Kalau Anda bilang misal, saya perlu jawaban final jam 5 sore ini, kalau enggak, saya ambil opsi lain. Nah, Anda itu harus benar-benar siap 100% buat pindah ke opsi lain itu pas jam 5 lewat 1 menit, kalau memang dealnya belum ada. Kalau nggak siap gitu ya, ultimatumnya kosong melompong aja jadinya. Oke, saya catat. Jadi kuncinya di kredibilitas ya. Benar-benar segalanya di sini. Bab 43 ini kayak ngasih peringatan keras gitu ya berarti. Kalau kita sampai ketahuan cuman ngebluff, wah, dampaknya bukan cuma gagal dapat deal saat itu aja ya, tapi bisa ngerusak posisi kita juga di negosiasi berikutnya sama pihak itu, atau bahkan ya reputasi kita secara umum lah ya. Fatal bener berarti. Tepat sekali, bener banget. Kehilangan muka gara-gara gertakan yang kebongkar itu ya, langsung menghancurkan semua daya tawar Anda. Nggak ada lagi powernya. Sumber ini juga menggarisbawahi ironinya nih. Kekuatan terbesar ultimatum itu malah datang dari kesiapan Anda untuk ya nggak mencapai kesepakatan sesuai syarat pihak lain. Anda harus rela, istilahnya walk away. Kalau tenggat waktunya lewat terus Anda nggak bertindak tegas sesuai ultimatum tadi, ya Anda baru aja ngasih tahu pihak lawan kalau batasan Anda itu nggak ada artinya gitu. Oke. Jadi ini alat yang spesifik banget ya, situasional lah. Nah, di bab 43 ini, ada dikasih petunjuk nggak sih kira-kira kapan gitu sebaiknya kita ya mempertimbangkan buat pakai strategi seberisiko ini? Apa ini cuma buat keadaan yang udah mepet banget gitu? Bab 43 ini kayaknya menyiratkan kalau ini bukan langkah pertama atau kedua jelas bukan. Biasanya baru dipertimbangkan kalau negosiasi itu udah macet total, bener-bener deadlock. Dan Anda ngerasa udah sampai di batas absolut Anda, plus, nah ini penting, Anda punya alternatif lain yang beneran bisa Anda ambil. Jadi bukan cuma ngawang-ngawang. Kuncinya balik lagi ke penilaian yang realistis. Anda beneran siap nggak sama konsekuensinya kalau pihak lain nolak ultimatum Anda? Kalau ada ragu sedikit aja, bab 43 ini nyaranin, mending jangan deh, jangan dilakukan. Jelas banget ya, ultimatum ini persis kayak ya pedang bermata dua yang tajam banget, seperti yang digambarkan bab 43. Bisa sih motong jalan buntu, tapi kalau salah pegang, wah bisa kena diri sendiri. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda nih yang lagi belajar negosiasi? Ya, pikir matang-matang deh sebelum keluarin ultimatum. Pertanyaan kuncinya simple. Anda beneran siap nggak sama plan B kalau ultimatumnya ditolak? Nah, kesiapan itulah sumber kekuatannya. Dan ya, sebagai penutup nih, ada satu hal yang mungkin bisa Anda renungkan lebih lanjut ya, terinspirasi dari bab 43. Gimana caranya Anda bisa mengkomunikasikan keseriusan posisi Anda, termasuk kesiapan Anda buat mundur kalau perlu, tapi tanpa harus ngucapin kata ultimatum secara eksplisit gitu loh. Yang mungkin kedengarannya terlalu konfrontatif atau malah bakar jembakan. Coba dipikirin cara-cara yang lebih halus gitu, buat nunjukin batasan dan keteguhan Anda. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.